Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar ikan gabus ya. Dan ini kita masih menjawab. Dan mohon maaf ya teman-teman yang belum dijawab pertanyaannya ya. Sampai numpuk-numpuk, bahkan maaf kalau ada yang WA sampai WA pagi dijawab sore. Ya, kemudian WA malam dijawab pagi ya, mohon maaf sekali ya. Jadi kan biasanya kalau misalnya perjalanan luar kota bisa sampai 5-6 jam ya, kalau Bapak WA dari pagi ya tentunya mungkin saya begitu sampai baru saya bales. Ya seperti tadi malam yang WA sore kok belum dibales Pak. Ya saya perjalanan dari Jogja kemudian sampai dari ujung barat Jawa Barat sana kan perjalanan bisa sampai 5-6 jam bahkan ada yang 8 jam. Jadi sebelum itu ya kalau belum saya berhenti ya belum saya balas WA yang masuk. Ya mohon maaf sekali ya. Kami bukan bermaksud untuk mengabaikan atau apa, saya berusaha untuk menjawab semuanya. Ya, langsung aja pertanyaan berikutnya dari Bapak Rudi ini yang ada di Jawa Timur ya, di daerah Tulungagung ya. Pak, saya mendapatkan tawaran induk yang katanya F1. Ya, ini kira-kira gimana menurut Pak Suwandi? Apakah memang ada kriteria induk F1 dan kualitas-kualitas yang lain ya? Mohon penjelasan dan pencerahannya Pak Suwandi. Terima kasih. Kalau induk, menurut saya ya, prinsip saya itu, kalau memang ikan itu sudah ada di perairan umum sebelumnya, dan sudah banyak, kalau menurut saya tidak ada F1-nya. Ya, kecuali kita memang mengeluarkan atau menciptakan sebuah tren jenis baru, ya, itu bisa F1. Jadi kalau ikan itu sudah beredar di perairan umum sudah banyak, kemudian ikan hasil budidaya juga sudah banyak, itu sulit kita mau bicara F1. Kalaupun toh di situ ada sertifikat, bisa saja sertifikat itu dibuat, toh itu namanya kita manusia membuat sertifikat. Saya kurang percaya dengan adanya sertifikat itu, karena saya melihat sendiri bahwa sertifikat itu diperjualbelikan. Ya, jadi saya kurang yakin sekali dengan adanya sebuah sertifikat. Tidak melewati proses-proses ataupun ujian yang jelas. Tahu-tahu orang begitu ada ikan, sertifikat dibikinkan hanya dengan orang yang dianggap tanda kutip sesepuh di situ, sesepuh di dunia perikanan itu, jenis itu, lalu dibuatkan sebuah sertifikat. Sehingga apa? Diakui bahwa induk itu induk bersertifikat. Dan di situ banyak sekali terjadi. Ya. Nah, jadi kalau saya mengatakan bahwa induk yang bagus itu induk yang memang sudah dewasa. Bukan induk yang memang dikatakan bersertifikat. Ya kalau menurut saya itu hanya oknum saja untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ya kalau misalnya induk dibilang F1, orang yang tidak paham tentang itu lalu percaya. Wah ini induknya F1, belinya 5 juta satu pasang. Akhirnya apa? Mendongkrak harga jual. Padahal itu sebetulnya kalau menurut saya sendiri selama 15 tahun ternak di gabus, nggak ada yang namanya induk ikan gabus F1. Kalaupun itu ada sertifikat yang dikeluarkan dari sebuah instansi ataupun dinas terkait, saya siap tes itu orang, ya kan? Kalau betul-betul induk itu F1, bagaimana dia mengklarifikasi induk itu F1 dan strain apa yang dia keluarkan di situ, kan? Ya itu hanya untuk membodohi masyarakat saja kalau menurut saya agar mereka membeli dengan harga mahal, ya. Ya seperti itu Pak ya. Jadi jangan terkecoh. Ya kalau bicara F1 induknya seperti apa, saya mau lihat itu F1-nya. Kemudian orangnya yang buat sertifikat orang mana. Kalau hanya untuk masalah gabus saja se-Indonesia itu, ya siapa orangnya yang bisa mengeluarkan sertifikat itu, saya ingin tahu orangnya ya. Oke Pak ya, jadi hati-hati saja. Yang penting induk itu nggak usah yang belinya sampai jutaan, 5 juta, 6 juta, puluhan juta, nggak usah. Ya beli yang sudah dewasa saja, hasilnya pasti sama. Yang penting jenisnya Canas striata udah pasti sama. Yang penting dewasa. Oke Pak, berikutnya pertanyaan dari Bapak Sudi Wiyono. Ini yang ada di Jombang ya. Yang ada di Jombang. Saya mau tanya Pak Suwandi, untuk pembesaran ikan gabus per meter 50 dengan per meter 100 atau yang 200 efektif mana? Karena saya melihat di medsos banyak sekali postingan ya, ini postingan kok settingan atau postingan nih Pak. Jadi postingan mungkin menurut saya ya, maaf kalau salah, yang mengatakan bahwa
tebar yang paling baik itu adalah ikan yang memang dalam kondisi tidak padat ya. Jadi 1 meter bisa 50 atau kurang dari 50. Menurut Pak Suwandi seperti ini bagaimana? Ya baik Pak, ini sudah saya ulas Pak di kemarin-kemarin Pak. Di part sebelumnya sudah saya bahas masalah padat tebar. Jadi saya dengan apa yang saya sampaikan kemarin pun saya sudah bisa menjawab. Jadi semua video-video yang Pak Suwandi buat ini, saya siap bagi siapapun yang melihat kemudian mengklarifikasi, siap saya. Ya, saya siap betul. Dengan video yang saya buat, ada yang mungkin tersinggung, ada yang mungkin tidak terima dengan statement saya, silahkan. Saya siap untuk mempertanggungjawabkan video-video saya, karena memang saya menyampaikan di video saya berdasarkan apa yang saya lakukan. Jadi kalau kemarin ada yang bilang kalau panen 200 per meter persegi itu mustahil, ya itu tadi orangnya suruh sini, nanti saya tunjukkan. Ya bahkan kemarin di video sebelumnya sudah saya bahas, ini ada yang tanya lagi, ya mungkin nggak perlu saya bahas untuk statement orang-orang yang miring itu kan, karena mereka tidak pengalaman dan mereka belum pernah melakukan. Baru ternak ikan gabus berapa kali, 3-4 kali tebar pembesaran, belum sempat panen saja sudah punya statement yang macam-macam. Dan saya dengan apa yang saya lakukan, saya bisa menjawab semuanya. 200 meter persegi tidak panen, ayo sini saya tunjukkan orang-orang yang panen. Ya, karena saya punya bukti semuanya. Kalau kembali ke masalah padat tebar, silakan Bapak punya pemikiran, silakan yang mana. Yang menurut Bapak itu nyaman, enak, silakan. Yang mau 1 meter 200, 1 meter 100 atau 100 meternya 50, silakan Pak. Ya, itu pilihan saja. Kalau saya pribadi, kita bicara bisnis. Kalau 1 meter kolam, 1 meter persegi kolam ditebar 50, kalau saya rugi. Kenapa? Lah kolamnya luas kok. Ya, cuma diisi sedikit. Dengan waktu yang lama lagi, 6 bulan, 7 bulan. Kalau saya rugi, kan gitu. Ya, kenapa? Populasinya sedikit, kita panen sedikit, nah kolam kita luas. Sementara dengan padat tebar 200 itu saja, saya berani jamin selama ikuti trik-trik dalam pembesaran yang kita lakukan di situ, mereka tetap bisa panen dengan baik. Ya, jadi kembali lagi, yang penting adalah hasil akhirnya. Hasil akhirnya selama itu tidak membuat kita merugi, kalau kita bisa jalani itu. Tidak perlu kita menggunakan cara-cara yang belum terbukti. Ya, pembesaran baru jalan 4 bulan saja, belum panen sudah punya statement macam-macam gitu kan. Ya, piara ikan gabus 1 bulan aja sudah punya statement macam-macam. Ya, pengen terkenal, pengen banyak orang yang nonton, dan kembali lagi. Tapi tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan belum cukup, ya belum cukup bukti kalau saya bilang. Kenapa? Nah, belum pernah melakukan trial sampai bertahun-tahun. Jadi kalau saya bilang, saya berani mempertanggungjawabkan kalau 1 meter 200 bisa panen. Kenapa? Saya sudah punya 15.000 peternak dan mereka rata-rata nebar 200 per meter persegi. Sudah 15 tahun menekuni ikan gabus, jadi sudah banyak uji coba yang terbukti. Bukan hanya baru tebar kok 1 bulan sudah punya statement begini, baru piara ikan gabus setengah tahun, panen belum aja sudah banyak punya pendapat-pendapat. Silakan saja. Ya, jadi Bapak boleh milih mana yang menurut Bapak itu nyaman dan bisa Bapak lakukan. Oke Pak ya, jadi silakan Bapak milih mana yang menurut Bapak bisa lakukan dan nyaman. Dan jika Bapak melakukan itu, tentunya juga ikuti cara-cara sesuai dengan yang dituntunkan di situ. Misalkan 1 meter 50 ekor, ya ikuti cara-caranya bagaimana 1 meter 50 ekor, di mana yang saya tidak lakukan saya tidak bisa jawab. Ya, jadi kalau Bapak di luaran menebar 50 ekor per meter persegi, kemudian kalau ada masalah Bapak tanya ke saya nggak paham, karena saya nggak melakukan itu. Yang saya paham saja, yang saya lakukan, yang saya bisa jawab. Baik ya pemirsa, lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bapak Ardi. Bapak Ardi yang ada di Pemalang, ya, ada di Pemalang. Pak Suwandi, salam sukses. Saya penggemar channel Dunia Ikan Gabus dan saya juga sudah menjadi subscriber Bapak ya. Saya selalu pantau postingan-postingan baru terkait tentang budidaya ikan gabus. Saya mau tanya Pak, untuk wilayah di tempat saya, kalau misalkan panen itu adakah yang mau nampung ikan gabus dalam jumlah banyak? Kalau ada mungkin saya dikasih share nomor ataupun agen ataupun orang yang mau menampung ikan gabus di wilayah saya.
Ya, mungkin Bapak punya relasi atau teman yang bisa kita mintai keterangan apakah mereka mau menampung atau tidak. Terima kasih Pak Suwandi. Kalau untuk wilayah Pemalang, Pak, saya kurang begitu tahu ya, Pak. Ya, jadi untuk hasil tampung di sana selama ini kalau mitra-mitra dari Pemalang kita yang ngambil hasil panen. Mungkin Bapak bisa sesing dulu, Pak. Di wilayah Pemalang mana yang pengepul ikan? Biasanya informasi dari pedagang-pedagang ikan, Pak, bisa Bapak tanya. Mana yang mau nampung ikan gabus dalam jumlah banyak ya. Terutama orang yang dulunya Bapak mengambil benih. Di mana Bapak mengambil benih itulah Bapak tanya bagaimana nanti menjual hasil panennya. Sehingga Bapak punya jalan atau punya link bisa menjual hasil panenan Bapak ya. Oke, sukses teman-teman semua. Tetap di channel Dunia Ikan Gabus kita masih tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar ikan gabus. Sukses semuanya untuk semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.